بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فالحديث في لقائنا هذا حديث عظيم رواه الحاكم في مستدركه والطبراني في معجمه الكبير وغيرهما عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. وهذا الحديث حديث عظيم في باب الإيمان، وبيان أن الإيمان يزيد وينقص ويقوى ويضعف، يزيد في القلب وينقص والجوارح تبع. ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام: إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، أي يبلى ويضعف ويداخله النقص من جراء ما قد يقع فيه المرء من معاص وآثام تذهب جدة الإيمان وحيويته وقوته. ولهذا أرشد عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث العظيم إلى تعاهد الإيمان والعمل على تقويته. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, suri teladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya dan keluarganya serta para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman kelak. Amma ba'd, adapun hadis yang akan kita bahas pada pertemuan kita kali ini adalah sebuah hadis yang sangat agung yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hakim dalam Mustadraknya, demikian juga Tabrani dalam Mu'jamul Kabir, dan selain daripada mereka berdua dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal iman la yakhlaq fi jawfi ahadikum kama yakhlaqu thawb, fas'alullaha an yujaddidal imana fi qulubikum." Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya iman itu akan sirna atau akan hilang dari dalam tubuh kalian, dari dalam tubuh salah seorang dari kalian sebagaimana rusaknya atau sirnanya baju. Maka hendaknya kalian meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memperbaharui iman kalian dalam hati-hati kalian. Ini merupakan hadis yang sangat agung yang berkaitan dengan pembahasan tentang keimanan, di mana hadis ini menjelaskan bahwasanya iman itu bertambah dan juga berkurang. Iman itu bertambah dan berkurang di dalam hati, kemudian al-jawarih, anggota badan juga mengikuti ya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal iman la yakhlaq", bahwasanya iman itu la yakhlaq fi jawfi ahadikum, artinya yabla wa yanqus, artinya iman itu akan berkurang kemudian akan sirna dalam tubuh kalian. Artinya iman itu akan hilang dari hati kita sedikit demi sedikit. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir hadis memberi taujih kepada kita, memberi petunjuk kepada kita agar kita selalu memperbaharui iman kita dengan minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar memperbaharui iman kita. في هذا الحديث إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم، ثم قوله أن يجدد الإيمان في قلوبكم، فذكر أمرين يتعلقان بالإيمان. الأول أن الإيمان يخلق أي يضعف وينقص، والأمر الثاني أن الإيمان يتجدد بمعنى يقوى ويزيد وينمو. والإيمان أيها الأخوة المستمعون أثمن شيء ينبغي أن يعنى به المسلم في حياته،
وأغلى شيء ينبغي أن تتجه له همته وعنايته. وقد دل الحديث على أن الإيمان يخلق أي يضعف، ولأسبابه أسباب ضعفه أمور ينبغي على المسلم أن يعرفها ليكون منها على حذر. ولتجدد الإيمان وزيادته ونمائه أسباب ينبغي على المسلم أن يعرفها لكي يعمل على تقوية إيمانه وزيادته. Para pendengar Radio Roja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita perhatikan dan kita renungkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Innal iman la yakhlaq fi jawfi ahadikum." Sungguhnya iman itu akan berkurang, ya, akan sirna dari hati salah seorang kalian. Demikian juga di akhir hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fas'alullaha an yujaddidal iman. Hendaknya kalian minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memperbaharui iman kalian dalam hati-hati kalian. Maka dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dua perkara. Pertama, bahwasanya iman itu yakhlaq, iman itu berkurang, ya. Iman itu akan berkurang sedikit demi sedikit. Kemudian perkara yang kedua, Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya iman itu yatajaddad, iman itu bisa diperbaharui, ya. Artinya iman itu bisa dikembangkan, bisa diperkuat. Oleh karena itu, para pendengar Radio Roja yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ketahui bersama bahwasanya keimanan merupakan sesuatu perkara yang sangat berharga dalam diri kita. Suatu perkara yang harus sangat kita perhatikan, ya. Keimanan yang kita miliki adalah nilai sesuatu yang sangat berharga, yang bahkan yang paling berharga yang harus kita perhatikan. Inayah kita, himmah kita, perhatian kita, keseriusan kita harus kita tumpahkan pada kondisi keimanan kita, bertambah atau berkurang. Hadis ini menunjukkan bahwasanya iman bisa berkurang dan iman juga bisa bertambah. Ketahuilah bahwasanya berkurangnya iman itu ada sebab-sebabnya. Oleh karena itu seorang muslim harus mengetahui apa sebab-sebab berkurangnya iman agar dia bisa hindari, agar dia bisa menjaga keutuhan imannya. Jangan sampai imannya berkurang tanpa dia sadari sehingga akhirnya bisa sirna dari dalam dirinya. Demikian juga bertambahnya keimanan, berkembangnya keimanan juga memiliki sebab-sebab. Maka seorang muslim juga harus mengetahui sebab-sebab bertambahnya keimanan agar dia bisa menambah keimanannya, agar dia bisa menguatkan keimanannya. ولو نظرنا أيها الأخوة المستمعون إلى تاريخ السلف وخصوصا الصحابة رضي الله عنهم، ذلك الجيل المبارك الذي شهد النبي عليه الصلاة والسلام وسمع حديثه منه وتلقى الإيمان منه مباشرة، لوجدنا عناية عظيمة واهتماما بالغا منهم بالإيمان وعملا على تقويته وزيادته، وحذرا ومباعدة عن كل أمر يضعفه وينقصه. وأعرض لكم بعض النماذج من كلام الصحابة رضي الله عنهم في اهتمامهم بأمر الإيمان. جاء عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه يقول لأصحابه هلموا نزدد إيمانا. Para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat kembali bagaimana sejarah para salafus saleh, terutama para sahabat radhiyallahu anhum, semoga Allah meridhai mereka, yang mereka adalah generasi terbaik umat ini, yang mereka secara langsung telah menyaksikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, secara langsung telah mendengarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, secara langsung menerima keimanan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kita dapati bahwasanya mereka sangat memberikan perhatian yang sangat besar, ya, tentang keimanan. Mereka berusaha bagaimana sekuat mungkin, semaksimal mungkin untuk bisa menambah keimanan mereka, dan mereka sangat jauh dari perkara-perkara yang bisa menurunkan keimanan mereka. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini Syekh Hafizahullah akan menyampaikan beberapa contoh dari perkataan-perkataan mereka yang menunjukkan perhatian mereka terhadap bertambahnya keimanan.
Di antaranya perkataan Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, suatu saat dia pernah berkata kepada sahabat-sahabatnya, "Halummu nasdadu imanan." Kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, "Wahai para sahabatku, marilah kita tambah keimanan kita." ومثله قول عبد الله بن مسعود اجلسوا بنا نزدد إيمانا، وقول معاذ بن جبل اجلسوا بنا نؤمن ساعة، وقول عبد الله بن رواحة وكان يأخذ بيد النفر من أصحابه فيقول تعالوا نؤمن ساعة، تعالوا فلنذكر الله ونزدد إيمانا بطاعته لعله يذكرنا بمغفرته. Demikian juga seperti perkataan Abdullah bin Mas'ud, dia pernah berkata, "Ijlisu bina, marilah duduk bersama kami, kita tambah keimanan." Demikian juga perkataan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu dengan perkataan yang sama, dia mengatakan, "Marilah kita duduk-duduk untuk menambah keimanan kita sesaat ini." Kemudian juga perkataan Abdullah bin Rawahah, dia pernah berkata kepada dia mengajak sebagian para sahabatnya, kemudian dia mengatakan, "Ta'alau nu'minu sa'ah, marilah kita beriman sebentar, kita tambah keimanan kita. Marilah kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, kita tambah keimanan kita dengan dengan menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala'allahu yadhkuruna bimaghfiratihi." Kalau kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala juga mengingat kita dan mengampuni dosa-dosa kita. ومرادهم بهذه الكلمة أي أنهم يجتمعون في مجالس العلم التي يحصل بها تقوية الإيمان بالتعريف بالله والتعريف بأسمائه وعظمته والتعريف بشرعه ودينه والتعريف بالحلال والحرام والأحكام والتفقه في دين الله سبحانه وتعالى. فإذا جلس المسلم هذه المجالس قوي إيمانه وزالت عنه غفلته، ولهذا يحتاج المسلم دائما إلى مجالس الخير التي ينشر فيها الإيمان وتعلم فيها الأحكام وتبين فيها أمور الحلال والحرام، فيتبصر العبد ويتقوى إيمانه وصلته بالله سبحانه وتعالى. Dan maksud mereka dengan perkataan-perkataan mereka ini, yaitu mereka berkumpul di majelis-majelis ilmu, yaitu para sahabat mengajak para sahabat yang lainnya, ya para sahabat mereka, agar mereka berduduk dalam majelis ilmu untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, yaitu majelis-majelis kebaikan yang bisa menambah keimanan. Majelis ilmu di mana dijelaskan tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala, dijelaskan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, dijelaskan tentang agama Allah, tafaqquh fid din, tentang halal dan haram. Majelis-majelis yang seperti ini menambah keimanan seorang hamba. Jika seorang hamba ya duduk di majelis seperti ini, maka akan tambah keimanannya. Kenapa? Dia selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ghaflah, rasa lalai, sifat lalai akan hilang dari dia. Kenapa? Dia sedang berada di majelis ilmu. Ingat akan kebesaran Allah, ingat tentang agama Allah Subhanahu wa taala, ingat tentang halal dan haram. Yang semua perkara ini akan menambah keimanannya dan menghilangkan kelalaiannya dari kemaksiatan dan yang lainnya. Oleh karena itu, seorang muslim senantiasa sangat membutuhkan dengan majelis-majelis ilmu yang seperti ini, yang bisa menguatkan imannya, memperbaharui keimanannya, dan menghilangkan dia dari kelalaian. وكان أبو الدرداء الأنصاري رضي الله عنه يقول من فقه العبد، يعني من علامات فقه العبد أن يعلم مزداد هو أو منتقص، يعني من إيمانه، بمعنى أن يتفقه في هذا الباب ويحرص ويتفقد نفسه ويحاسب نفسه، ولا يمضي غافلا في هذه الحياة، بل يحاسب نفسه ويتأمل هل هو في زيادة إيمان أم هو يسير في واد من أودية الهلاك والضرر على نفسه في دنياه وأخراه. Abu Darda Al-Ansari radhiyallahu taala anhu pernah berkata, min fiqhil abdi, di antara kefakihan seorang hamba, dia mengetahui an yazdada huwa am yanqus, dia akan mengetahui apakah imannya bertambah atau berkurang. Seorang hamba yang cerdik, yang cerdas, yang cerdik, yang pandai, yaitu dia mengetahui tanda-tanda kapan imannya naik dan kapan imannya berkurang.
Dia mengetahui alamat-alamat, tanda-tanda kapan imannya naik dan kapan imannya turun. Dan dia selalu memperhatikan hal ini. Jangan dia biarkan dirinya berjalan tanpa dia perhatikan. Apakah imannya bertambah atau imannya berkurang? Dia tidak pedulikan. Orang seperti ini bukanlah orang yang faqih. Ya. Bisa jadi seorang lalai akhirnya ternyata dia sedang berjalan di lembah-lembah jahanam tanpa dia sadari. Kenapa? Dia tidak pedulikan dengan bertambah dan berkurangnya keimanannya. عمير بن حبيب الخطمي صحابي جليل رضي الله عنه يقول الإيمان يزيد وينقص فقيل وما زيادته ونقصانه قال إذا ذكرنا الله عز وجل وحمدناه وسبحناه فذلك زيادته وإذا غفلنا وضيعنا ونسينا فذلك نقصانه وهذا يبين لنا أيضا اهتمام الصحابة رضي الله عنهم بأمر الإيمان وعنايتهم الفائقة بأسباب زيادته وكذلك أسباب نقصانه. Demikian juga dari seorang sahabat yang bernama Umair bin Habib al-Hatmi radhiyallahu anhu, dia berkata, keimanan itu bertambah dan berkurang. Maka dikatakan kepada dia, apa sih tambahnya iman dan apa sih berkurangnya iman? Maka dia berkata, idza dzakarnallaha azza wa jalla, jika kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah bertambahnya keimanan. Akan tetapi wa idza ghafalna wa dhayya'na, akan tetapi jika kita lalai, kemudian kita lupa, fadzalika nuqsanuhu, maka itulah berkurangnya keimanan. Ini semua menunjukkan akan perhatian para sahabat tentang keimanan. Perhatian para sahabat tentang sebab-sebab yang bisa menambah keimanan mereka, karena perhatian mereka sangat besar terhadap bertambahnya keimanan mereka. كذلك من الآثار المروية عن السلف رحمهم الله تعالى في هذا الباب قول عمار بن ياسر رضي الله عنه ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان الإنفاق من الإقتار والإنصاف من النفس وبذل السلام للعالم يشير إلى أمور إذا فعلها العبد زاد بها إيمانه وقوي. Di antara juga perkataan seorang sahabat yang bernama Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhu, dia pernah berkata, ada 3 perkara yang jika seorang mengumpulkannya maka dia telah mengumpulkan keimanan. Yang pertama al-infaq minal iqtar, yaitu seorang yang punya harta sedikit akan tetapi dia tetap berinfak, ya. Punya harta sedikit namun dia tetap berinfak. Kemudian wal insaf minan nafs, yaitu memiliki sikap insaf, sikap yang adil dari diri. Kemudian yang ketiga badlus salam lil alam, yaitu menyebarkan salam kepada manusia. هذه مقدمة أردت من خلالها أن نعرف أهمية هذا الموضوع وأن الإيمان يزيد وينقص ويقوى ويضعف وأن أهله ليسوا فيه سواء. ونقلت بعض النقول عن سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى في هذا الأمر العظيم الجليل. وفي حلقة هذا اليوم ولقاء هذا اليوم سأتحدث بشيء من التفصيل بإذن الله عز وجل عن أسباب زيادة الإيمان وقوته. وفي لقاء الغد بإذن الله تعالى أتحدث عن القسم الآخر ألا وهو أسباب نقص الإيمان وضعفه. Para pendengar Radio Roja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah asar-asar dari salaf, ya. Kemudian perkataan mereka dari para salafus saleh, demikian juga dari para sahabat radhiyallahu anhum. Ini semua merupakan muqaddimah, ya, sekadar pembuka yang disampaikan oleh Syekh Hafizahullah untuk menjelaskan kepada kita akan pentingnya iman, bagaimana perhatian mereka terhadap keimanan, dan juga menjelaskan kepada kita bahwasanya keimanan itu bisa naik dan keimanan juga bisa berturun, ya. Keimanan itu bisa naik dan keimanan juga bisa berkurang. Tadi Syekh telah menukil, ya, perkataan dari salafus saleh, ya, untuk menunjukkan bagaimana perhatian mereka tentang hal-hal yang bisa menambah keimanan dan jauhnya mereka dari hal-hal yang bisa mengurangi keimanan mereka. Maka insyaallah pada halaqah kita hari ini, pengajian kita kali ini, maka Syekh akan menjelaskan dengan lebih terperinci tentang sebab-sebab yang bisa menambah keimanan kita. Dan insyaallah pada pengajian kita esok hari, Syekh akan menjelaskan juga dengan terperinci
hal-hal atau sebab-sebab yang bisa mengurangi keimanan kita. وينبغي أن نعلم أيها الأخوة المستمعون أن الله سبحانه وتعالى جعل لكل مرغوب ومطلوب سببا وطريقا يوصل إليه، ولا شك أن أعظم مطلوب وأجل مرغوب هو الإيمان، والله سبحانه وتعالى جعل أسبابا عديدة وعظيمة تزيده وتنميه، إذا فعلها العبد قوي إيمانه وزاد وقويت صلته بالله تبارك وتعالى. Dan hendaknya para pendengar radio yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya menjadikan bagi setiap perkara yang disukai, bagi setiap perkara yang dicari, ada sebab dan ada jalan yang bisa mengantarkan kita kepada perkara yang kita sukai tersebut, pada perkara yang kita tuju tersebut. Dan kita ketahui bersama bahwasanya perkara yang sangat kita tuntut, yang sangat besar tuntutan kita terhadap perkara tersebut, yang sangat besar faedahnya adalah keimanan. Semua orang mencari namanya keimanan. Semua kita menghendaki untuk mendapatkan keimanan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala juga telah menjadikan sebab-sebab ya, dan juga jalan-jalan yang bisa mengantarkan kita untuk memperoleh keimanan tersebut. Dan sebab-sebab tersebut banyak Allah jelaskan agar kita bisa memperoleh apa yang kita kehendaki, itu keimanan. السبب الأول لزيادة الإيمان تعلم العلم النافع، علم الشريعة المستمد من كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، بالاجتهاد في فهم معاني القرآن ومعاني الحديث ومعرفة الحلال والحرام والزهد والرقائق وغير ذلك من أمور الإيمان التي يحتاج العبد إلى تعلمها والتفقه فيها. ولهذا جاءت النصوص الشرعية في الحث على العلم والتعلم والتفقه وبيان ثواب ذلك، كقوله عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وقوله عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وغير ذلك من الأحاديث، وقد مر معنا في حلقة ماضية ذكر لجملة منها. Adapun sebab pertama yang bisa menambah keimanan seorang, yaitu hendaknya seorang mempelajari ilmu yang bermanfaat, yaitu ilmu syariat, ilmu yang dibangun di atas kitab dan sunnah, dan dia bersungguh-sungguh tatkala dia mempelajari ilmu tersebut, bersungguh-sungguh berusaha semaksimal mungkin agar bisa memahami Al-Quran dan bisa memahami sunnah Rasulullah SAW, mempelajari tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan al-halal dan al-haram, ya, mengetahui mana yang halal, mana yang haram, kemudian juga mempelajari tentang hal-hal yang berkaitan dengan raqaik yang bisa melembutkan hati seorang, ya. Semua ini adalah ditempuh dengan menuntut ilmu. Oleh karena itu telah banyak datang nas-nas yang menjelaskan dan mendorong, memotivasi kaum muslimin untuk mempelajari ilmu syariat. Ya, di antaranya sebagaimana telah kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan yang lalu, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki bagi dirinya kebaikan, maka Allah akan buat dia faqih, paham tentang agama. Demikian juga sabda Nabi yang lain, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya menuju surga. Telah kita jelaskan beberapa hadis atau keutamaan-keutamaan serta ganjaran-ganjaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang menuntut ilmu. وأبواب العلم الشرعي التي يحصل بها زيادة الإيمان كثيرة جدا، لكن أجملها فيما يلي. الأمر الأول قراءة القرآن الكريم وتدبره، فإن هذا من أعظم أبواب العلم المؤدية إلى زيادة الإيمان وثباته وقوته. فقد أنزل الله عز وجل كتابه المبين على عباده هدى ورحمة وضياء ونورا وبشرى للذاكرين.
قال الله عز وجل: وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه. وقال جل وعلا: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. وقال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. Syekh menjelaskan bahwasanya ilmu syar'i ya, dan pintu-pintu untuk memperoleh ilmu syar'i, dengan kita menempuh memasuki pintu-pintu tersebut, maka kita akan mendapatkan bertambahnya keimanan. Pintu-pintu tersebut banyak, cabang-cabang ilmu tersebut banyak. Di antaranya Syekh mengatakan yang harus kita perhatikan adalah membaca Al-Quran ya, membaca Al-Quran. Karena dengan membaca Al-Quran maka kita akan hal ini akan menambah keimanan kita dan akan menguatkan keimanan kita. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Quran kepada hamba-hambanya sebagai petunjuk dan sebagai rahmat serta sebagai cahaya dan pemberi kabar gembira dan sebagai peringatan kepada kaum muslimin. Di antaranya dalam ayat tersebut Allah menjelaskan, di antaranya dalam firman-Nya, wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun musaddiqul ladzi baina yadayhi, bahwasanya Al-Quran ini ya kami telah turunkan, yang Al-Quran tersebut penuh dengan barakah, membenarkan apa yang ada di depan Al-Quran. Kemudian juga dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Yaitu Allah menjelaskan bahwasanya ini adalah Al-Quran, kitab yang kami telah turunkan yang penuh dengan barakah. Fattabi'uhu, maka ikutilah Al-Quran. Wattaqu la'allakum turhamun, dan hendaknya kalian bertakwa dan agar kalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatih. Kata Allah Subhanahu wa taala, sebuah kitab yaitu Al-Quran yang kami telah turunkan kepada engkau wahai Muhammad, mubarakun, yang penuh dengan barakah, liyadabbaru ayatih, agar mereka mau mentadaburi, mau menghayati makna dari ayat-ayatnya. Waliyatadzakkara ulul albab, dan semoga orang-orang yang cerdas, yang cerdik ya, yang mau mengambil peringatan dari kitab ini. Demikian juga dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna hadzal qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Sungguhnya Al-Qur'an ini memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Kemudian juga dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Dan sungguhnya wa nunazzilu minal qur'an, kami telah menurunkan dari Al-Qur'an apa yang dia merupakan obat dan rahmat bagi kaum mukminin, dan tidaklah menambah Al-Qur'an itu kepada orang-orang yang zalim kecuali kerugian. فهذه الآيات العظيمة ونظائرها كثير تدل على عظم شان هذا الكتاب المبارك، وأنه كتاب هداية وكتاب إيمان وكتاب صلاح. ومن أراد لنفسه الإيمان والصلاح فليكن على صلة وثيقة بهذا الكتاب العظيم، وليعتني به قراءة وتدبرا وعملا به، فإنه كلما كان العبد أقرب إلى هذا الكتاب وتلاوته وتدبره زاد إيمانه به. ولهذا قال الله عز وجل في وصف عباده المؤمنين الكمل، قال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. Ayat-ayat yang tadi telah kita bacakan ya, dan ayat-ayat semua ini sangat banyak sekali menunjukkan akan keagungan kitab ini, keagungan Al-Quran, bahwasanya Al-Quran merupakan kitab yang akan memberi petunjuk, dan Al-Quran merupakan kitab yang akan membawa kepada kebaikan. Maka jika seorang hamba memberi perhatian terhadap Al-Quran, membaca Al-Quran, kemudian mentadaburi makna-maknanya, kemudian mengamalkan Al-Quran tersebut, maka imannya akan semakin bertambah. Semakin dia dekat dengan Al-Quran, semakin dia banyak membaca Al-Quran, semakin dia banyak mentadaburi
berusaha memahami makna ayat-ayat Al-Quran, dan semakin banyak dia mengamalkan ayat-ayat dalam Al-Quran, maka akan semakin bertambah keimanannya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala ya menyebutkan tentang sifat-sifat kaum mukminin yang sempurna. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana." Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya namanya orang-orang mukmin adalah siapa mereka? Jika disebutkan tentang Allah Subhanahu wa taala, maka bergetar hati-hati mereka. Dan jika dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka akan bertambah keimanan mereka. Itulah sifat orang-orang mukmin yang sempurna. Jika dibacakan Al-Quran, akan bertambah keimanan mereka. وأخبر جل وعلا أنه لو أنزل القرآن الكريم على جبل لخشع وتصدع من خشية الله، وجعل هذا مثلا للناس يبين لهم عظمة القرآن. قال تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan dalam Al-Qur'anul Karim bahwasanya jika seandainya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an ini pada gunung yang sangat keras ya, maka gunung tersebut akan tunduk dan akan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Ketakutan gunung tersebut, benda yang sangat keras tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan hal ini sebagai permisalan, sebagai pelajaran bagi manusia untuk menjelaskan bagaimana keagungan Al-Qur'an. Allah berfirman, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalau seandainya kami menurunkan Al-Qur'an ini kepada gunung ya, maka engkau akan melihat gunung tersebut ya akan takut dan kemudian akan hancur min khasyatillah, karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Demikianlah perumpamaan kami buat kepada manusia agar mereka mau merenungkan. Yaqul Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, لا شيء أنفع للقلب من قراءة القرآن بالتدبر والتفكر، فإنه جامع لجميع منازل السائرين وأحوال العاملين ومقامات العارفين، وهو الذي يورث المحبة والشوق والخوف والرجاء والإنابة والتوكل والرضا والتفويض والشكر والصبر وسائر الأحوال التي بها حياة القلب وكماله، وكذلك يزجر عن جميع الصفات والأفعال المذمومة التي بها فساد القلب وهلاكه. فلو علم الناس ما في قراءة القرآن بالتدبر لاشتغلوا بها عن كل ما سواها. Al-Imam Ibnu Qayyim pernah menjelaskan akan keutamaan Al-Quran. Beliau menjelaskan bahwasanya tidak ada suatu perkara yang lebih bermanfaat bagi hati kita daripada baca Al-Quran. Dengan bertadabbur, kemudian dengan merenungkan makna-makna ayat Al-Quran, itulah yang paling sangat bermanfaat bagi hati kita, bagi keimanan kita. Sungguhnya baca Al-Quran itu dialah merupakan yang mengumpulkan seluruh manzilah dari orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan baca Al-Quran itulah yang akan menumbuhkan kecintaan dan kerinduan kepada Allah Subhanahu wa taala, juga akan menimbulkan rasa khauf, ya, ketakutan, dan juga roja, pengharapan, dan rasa kembali serta bertawakal dan ridha dan menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baca Al-Qur'an juga akan menumbuhkan sifat rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan baca Al-Qur'an akan timbul rasa kesabaran. Demikian juga akan menimbulkan hal-hal yang lain, perkara-perkara yang lain, yang dengan perkara-perkara tersebut hati kita akan hidup, ya. Hati kita akan iman kita akan hidup dan keimanan kita akan semakin sempurna. Demikian juga dengan baca Al-Qur'an, maka seorang atau hati kita, keimanan kita, hati kita akan tertolak dari seluruh sifat-sifat yang tercela. Yang sifat-sifat tersebut akan merusak hati seorang dan akan menghancurkan hati seorang. Kalau seandainya manusia mengetahui dari keutamaan baca Al-Quran secara bertadabbur, maka mereka akan sibuk membaca Al-Quran dan mereka akan meninggalkan perkara-perkara yang lain. Kalau seandainya manusia mengetahui faedah keutamaan dari membaca Al-Quran, maka mereka akan sibuk dengan baca Al-Quran dan meninggalkan perkara yang lain. ولا يكفي مجرد التلاوة أو التلاوة المجردة، بل ينبغي
أن يحرص المسلم على التلاوة والتدبر كما مر معنا الآيات بذلك، وأن يحرص على العمل بالقرآن ليرفعه الله سبحانه وتعالى بالقرآن العظيم. Namun Syekh mengingatkan bahwasanya membaca Al-Quran tidak cukup hanya sekedar dibaca, akan tetapi dibaca dan ditadaburi, yaitu berusaha untuk memahami kandungan maknanya. Kemudian juga tidak hanya ditadaburi, tetapi seorang muslim hendaknya berusaha membaca, mentadabur dan juga mengamalkan isi kandungan dari Al-Quran tersebut, agar dia mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. الأمر الثاني من أبواب العلم التي تزيد الإيمان معرفة أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته، المعرفة المقتضية لآثارها من العبودية والخضوع لله سبحانه وتعالى. والله يقول إنما يخشى الله من عباده العلماء، فالعبد كلما كان بالله يعرف كان منه أخوف ولعبادته أطلب وعن معصيته أبعد. Kemudian perkara yang kedua yang bisa menambahkan keimanan seorang, yaitu dia berusaha mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa taala, berusaha mengenal sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengenal nama-nama tersebut dan mengenal sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang buat dia akhirnya apa? Melaksanakan konsekuensi dari nama-nama Allah dan melaksanakan konsekuensi dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hal ini dalam Al-Qur'an dalam firman-Nya, "Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama." Sungguhnya hanyalah yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala di antara hamba-hambanya, yaitu orang-orang yang berilmu, yang mengetahui tentang Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, seseorang jika semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala, semakin mengerti tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala, semakin mengenal sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan semakin bertakwa, semakin dekat dengan Allah dan semakin tinggi keimanannya. Adapun jika dia semakin jauh dari mengenal nama-nama Allah, semakin tidak kenal dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, maka dia pun akan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala dan semakin lemah keimanannya. فعلى سبيل المثال إذا علم العبد بتفرد الرب تعالى بالضر والنفع والعطاء والمنع والخلق والرزق والإحياء والإماتة، فإن ذلك يثمر له عبودية التوكل عليه باطنا ولزوم التوكل وثمراته ظاهرا، بحيث يكون دائما وأبدا يخضع لله ويدل ويفتقر إليه ويطلب حاجته سبحانه وتعالى منه، ولا يتوكل إلا عليه ولا يلتجئ إلا إليه، لأنه على علم تام بتفرده سبحانه وتعالى بالضر والنفع والعطاء والمنع والخلق والرزق والتدبير. Sebagai contoh, saya menjelaskan. Contohnya, jika seorang hamba mengetahui di antara sifat-sifat Allah bahwasanya Allah itu tafarrud, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersendirian, esa dalam memberikan kemudaratan dan dalam memberikan kemanfaatan, dalam hal memberi dan mencegah. Nafa' wa dhar, manfaat dan kemudaratan itu hanyalah satu-satunya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang campur tangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga masalah memberi rezeki, menghidupkan dan mematikan, ya. Semuanya hanyalah hak Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya yang berhak melakukan itu semua. Jika seorang hamba meyakini hal ini dalam dirinya dan mengetahui hal ini dalam dirinya, maka dia akan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala urusannya dia akan berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala dia mencari rezeki, dia yakin bahwasanya yang beri rezeki hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Tatkala dia berhadapan dengan kesulitan, dia yakin yang beri manfaat dan hanya yang menentukan kemudaratan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka dia senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, baik secara batin maupun secara zahir. Senantiasa bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia benar-benar telah yakin bahwasanya tidak ada yang mengatur semua itu melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Wa idza alima bi anna Allah sami'un basir, alim, la yakhfa 'alayhi mithqalu dharrah fis samawati wa la fil ard, wa annahu ya'lamu as-sirra wa akhfa wa ya'lamu kha'inata al-a'yun wa ma tukhfi as-sudur, fa inna hadha yuthmiru lahu hifdha al-lisan wal jawarih wa khatarat al-qalb an kulli ma la yurdi Allah. وأن يجعل تعلقات هذه الأعضاء أي اللسان والسمع والجوارح يجعل تعلقات هذه الأعضاء بما يحبه الله ويرضاه.
Contohnya yang lain, jika seorang hamba mengetahui di antara sifat-sifat Allah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar, Sami' Basir, dan Allah Subhanahu wa taala Maha melihat, Alim, dan Allah Maha mengetahui. Tidak ada suatu pun sekecil apapun yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Semua yang terjadi di atas langit maupun di bumi, ya, sekecil apapun Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang tersembunyi. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengetahui khianatnya pandangan mata kita, dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang tersembunyi dalam dada-dada kita, ya. Jika seorang hamba meyakini hal ini, bahwasanya seluruhnya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan pandangan gerak-gerik matanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan gerak-gerik hatinya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menjaga lisannya. Dia tidak akan berbicara sembarangan karena diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia akan menjaga anggota tubuhnya. Dia akan menjaga gerak-gerik hatinya karena gerak-gerik hatinya pun diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dia lakukan, semua perbuatan yang dilakukan harus sesuai dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai anggota tubuhnya, ya, baik lisannya maupun badannya maupun gerakan hatinya akhirnya tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia senantiasa berusaha agar gerakan anggota tubuhnya sesuai dengan apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. وإذا علم بأن الله غني كريم بر رحيم واسع الإحسان فإن هذا يوجب له قوة الرجاء، والرجاء يثمر أنواع العبودية الظاهرة والباطنة بحسب معرفته وعلمه، فيكون قوي الرجاء بالله عظيم الصلة به شديد الطمع فيما عنده غير قانط ولا يائس. Demikian juga jika seorang hamba mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Ghani, Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya, Karim, Allah Subhanahu wa taala Maha Mulia, Maha Baik, Rahim, Allah Subhanahu wa taala Maha Sayang kepada hambanya, Wasi'ul Ihsan, terlalu banyak kebaikan Allah Subhanahu wa taala, maka hal ini akan apa? Menumbuhkan pengharapan yang sangat besar di dalam dirinya. Bagaimana tidak, dia sangat berharap kepada Rabb-Nya, kepada Tuhan-Nya yang Maha Kaya, Maha Baik, dan Maha Sayang kepada hamba-hambanya. Dan ini akan menimbulkan banyak peribadatan dalam dirinya, ya, baik yang zahir maupun yang batin, sesuai dengan ilmunya, sesuai dengan keyakinannya. Dan sesuai dengan keyakinannya, semakin matang keyakinannya bahwasanya Tuhannya adalah Maha Kaya dan Maha Pengasih, Maha Sayang dan Maha Baik, maka akan semakin besar pengharapannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa silahnya hubungannya kepada Allah semakin kuat. وإذا علم بكمال الله وجماله أوجب له هذا محبة خاصة وشوقا عظيما إلى لقاء الله، وهذا يثمر أنواعا كثيرة من العبادة. Demikian juga jika seorang hamba mengetahui bahwasanya Tuhannya Allah Subhanahu wa taala Maha sempurna dalam segalanya, Maha indah, ya, maka hal ini akan menimbulkan kecintaan dalam dirinya, kerinduan dalam dirinya untuk bertemu dengan Rabb, dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan jika sudah timbul hal ini bahwasanya dia selalu senantiasa rindu untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, Tuhannya yang Maha sempurna, Tuhannya yang Maha indah, maka hal ini akan menumbuhkan banyak peribadatan dalam dirinya. وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن لله 99 اسما 100 إلا واحد من أحصاها دخل الجنة. ومعنى من أحصاها أي حفظها وفهمها وعمل بما تقتضيه، وليس المراد بالإحصاء عدها فقط، لأن عدها سهل، لكن المراد العمل بما تقتضيه هذه الأسماء من الذل والخضوع والطواعية لله والامتثال لأمره. Oleh karena itu dalam satu hadis yang diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim, dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, Inna lillah 99 asman, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki 99 nama, 100 kecuali satu, yaitu 99 nama. Man ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa yang mengihsa nama-nama tersebut, maka akan masuk surga. Apa maksudnya ihsa? Bukan artinya hanya sekedar menghitungnya atau menghafalkannya, ya. Tidak cukup seorang hanya menghitung dan menghafal nama-nama Allah. Itu gampang, semua orang bisa. Seakan-akan masuk surga begitu mudahnya. Enggak. Para ulama menjelaskan bahwa maksud dari mengihsa artinya menghitung nama-nama Allah Subhanahu wa taala, kemudian menghafalkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala tersebut, kemudian berusaha memahami makna-makna dari
apa kandungan dari makna-makna asma Allah tersebut dan berusaha mengamalkan dari konsekuensi nama-nama tersebut. Itulah yang menyebabkan seorang masuk dalam surga. Seperti tadi telah kita jelaskan, kalau seorang mengetahui nama Allah Alim, apa maksudnya? Kalau orang mengetahui bahwasanya Allah itu Maha Sempurna, bagaimana ibadah yang timbul dalam dirinya, sebagaimana tadi telah dijelaskan oleh Syekh Hafizahullah. الأمر الثالث من أبواب العلم التي يزيد بها الإيمان تأمل سيرة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، فإن من أسباب زيادة الإيمان العظيمة النظر في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام ودراستها وتأمل ما ذكر فيها من نعوته الطيبة وخصاله الكريمة وشمائله الحميدة، فهو عليه الصلاة والسلام أمين الله على وحيه وخيرته من خلقه وسفيره بينه وبين عباده، المبعوث بالدين القويم والمنهاج المستقيم، أرسله الله رحمة للعالمين وإماما للمتقين وحجة على الخلائق أجمعين. أرسله الله على حين فترة من الرسل فهدى به إلى أقوم الطرق وأوضح السبل، وافترض على العباد طاعته وتعزيره وتوقيره ومحبته والقيام بحقوقه، وسد دون الجنة الطرق فلن تفتح لأحد إلا من طريقه، فشرح له صدره ورفع له ذكره ووضع عنه وزره وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره، بل ولا سبيل لأحد جاء بعده في نيل السعادة في الدنيا والآخرة إلا باتباعه وطاعته والسير على منهاجه. Kemudian perkara yang ketiga yang bisa menambah keimanan seorang hamba, yaitu memperhatikan tentang sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berusaha mempelajari tentang sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan faedah-faedah yang diambil dalam sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita ketahui bahwasanya dalam sejarah Nabi disebutkan tentang bagaimana sifat-sifat Nabi yang sangat mulia, akhlak Nabi yang sangat mulia, demikian juga ciri-ciri Nabi yang sangat terpuji. Ya, sungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah makhluk yang telah dipercaya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, untuk menyampaikan wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Dialah manusia yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan merupakan utusan Allah Subhanahu Wa Taala, utusan antara Allah dan hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Dialah yang telah diutus dengan agama yang sempurna, dengan jalan yang sangat lurus. Allah Subhanahu Wa Taala mengutus Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai rahmat bagi alam semesta dan sebagai pemimpin orang-orang yang bertakwa dan merupakan hujjah terhadap para makhluk seluruhnya. Allah Subhanahu Wa Taala mengutus Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tatkala terjadi kekosongan para rasul. Tatkala tidak ada rasul yang diutus, maka utuslah Allah Subhanahu Wa Taala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan sebab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah memberi petunjuk kepada jalan yang paling lurus dan memberi petunjuk kepada jalan yang paling jelas. Dan Allah Subhanahu Wa Taala mewajibkan kepada hamba-hambanya untuk taat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan untuk menolongnya dan untuk membantunya serta untuk mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mencintainya. Serta Allah mewajibkan kepada hamba-hambanya untuk menjalankan hak-hak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah menutup pintu surga. Seluruh jalan-jalan yang mengantarkan kepada surga telah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali satu pintu, ya, yang dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu pintu yang merupakan jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak mungkin seorang bisa masuk surga kecuali melalui jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala, ya, telah melampangkan dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah meninggikan penyebutan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Allah Subhanahu wa taala telah menghilangkan dosa-dosa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kerendahan dan kehinaan terhadap orang-orang yang menyelisih perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ulangi bahwasanya tidak ada jalan bagi seorang pun untuk bisa mencapai kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat kecuali dengan mengikuti jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali dengan ittiba kepada Nabi dan taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam serta berjalan di atas jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. وليس المراد بقراءة السيرة أن يخصص ليلة أو مناسبة معينة يجتمع فيها وتقرأ السيرة أو تنشد القصائد والمدائح، فهذا مما لا يثمر قوة الإيمان. الذي يثمر قوة الإيمان أن يكون المسلم في حياته كلها مرتبط بالسيرة ودراستها
والحرص على معرفة أخلاقه وآدابه. أما الاحتفالات، احتفل في ليلة أو في وقت معين وتقرأ قصائد ومدائح وأشياء من هذا القبيل، هذه كلها لا تثمر زيادة الإيمان. ولهذا السلف رحمهم الله من الصحابة ومن اتبعهم تركوا هذا ولم يعملوا به، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. فالمراد بدراسة السيرة الارتباط بها، بحيث أن الإنسان يجتهد في معرفة أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام وآدابه ومعاملاته حتى يتبعه ويقتدي به ويأتسي به عليه الصلاة والسلام. Kemudian Syekh menjelaskan bahwasanya bukanlah maksud kita tatkala menjelaskan bahwasanya memahami sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bisa menambah keimanan, bukan maksudnya hanya sekedar dibaca. Ya, sebagian dilakukan oleh sebagian orang, mereka hanya sekedar membaca tentang sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengkhususkan suatu malam mereka berkumpul, kemudian baca tentang sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara ringkas, kemudian mereka melantunkan kasidah-kasidah, syair-syair yang muji-muji Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini semua tidak akan menambah keimanan. Ya, yang dimasukkan mempelajari sejarah Nabi yang bisa menambahkan keimanan, yaitu kita berusaha mempelajari sejarah Nabi dengan sebaik-baiknya dan kita senantiasa berusaha mempraktekannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Selalu kita terirtibat, selalu terikat dengan sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat bagaimana akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana adab-adab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana muamalah beliau terhadap kaum muslimin, terhadap masyarakat. Kita praktekan. Itu semua kita praktekkan sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Adapun perayaan-perayaan yang dilakukan, ya ini semua tidak akan mengkhususkan suatu malam tertentu dengan dibacakan sirah Nabi, kemudian dilantunkan kasidah-kasidah. Ini semua tidak akan menambahkan keimanan. Oleh karena itu para salafus saleh, dan kita ketahui bahwasanya salafus saleh mereka lah orang yang paling semangat untuk menjalankan sunnah-sunnah Nabi, dan mereka adalah orang yang paling semangat, yang paling cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun mereka tidak melakukan perayaan-perayaan seperti ini, tidak mengkhususkan malam-malam tertentu untuk membacakan sirah Nabi dan melantunkan qasidah-qasidah, karena mereka tahu hal ini tidak akan menambahkan keimanan. Yang menambah keimanan jika mereka membaca sirah Nabi, menerapkan apa yang tercantum dalam sirah Nabi, akhlak Nabi, adab Nabi, mereka terapkan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Itulah yang menambah keimanan seorang. الأمر الرابع من الأمور التي من أبواب العلم التي تزيد الإيمان تأمل محاسن الدين الإسلامي، فإن الدين الإسلامي كله محاسن، عقائده أصح العقائد وأصدقها وأنفعها، وأخلاقه أحمد الأخلاق وأجملها، وأعماله وأحكامه أحسن الأحكام وأعدلها. وبهذا النظر الجليل والتأمل الجميل في محاسن هذا الدين يزين الله الإيمان في قلب العبد ويحببه إليه، كما امتن به على خيار خلقه بقوله ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، فيكون حينئذ الإيمان في القلب أعظم المحبوبات وأجمل الأشياء، وبهذا يذوق العبد حلاوة الإيمان ويجد طعمه في قلبه. Kemudian perkara 4 yang bisa menambah keimanan seorang, yaitu hendaknya seorang hamba memperhatikan dan merenungkan tentang keindahan agama Islam ini, ya. Sungguhnya kita tahu bahwasanya agama Islam ini seluruhnya indah, ya. Akidahnya indah, akidah Islam merupakan akidah yang terbaik, ya. Adapun akidah agama-agama yang lain akidah yang batil, dan akidah Islam adalah akidah yang paling benar, yang paling bermanfaat. Demikian juga akhlak yang dijelaskan dalam agama Islam merupakan akhlak yang sangat mulia, yang sangat indah. Demikian juga amalan-amalan ibadah dan hukum-hukum yang dijelaskan dalam agama Islam merupakan hukum yang sangat indah dan yang sangat adil. Oleh karena itu jika seorang memperhatikan dengan direnungkan bagaimana keindahannya hukum-hukum Islam, bagaimana indahnya syariat Islam, ya, maka hal ini akan menambah keimanan dalam dirinya. Allah Subhanahu wa taala akan menghiasi keimanan dalam batinnya, dalam dirinya, dan akan membuat dia semakin cinta kepada keimanan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bagaimana karunia Allah terhadap hamba-hamba Allah yang dia pilih, yaitu para sahabat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walakinnallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum." Akan tapi Allah lah yang telah membuat kalian cinta kepada keimanan, dan Allah telah menghiasi keimanan tersebut dalam diri-diri kalian. Jika seorang telah mengetahui tentang keindahan Islam, keindahan syariat Islam, keindahan hukum-hukum Islam, bagaimana manisnya dan indahnya hukum-hukum Islam, maka
Jadilah keimanan merupakan perkara yang paling dia sukai dalam dirinya. Dan jadilah keimanan terhadap Islam ini merupakan suatu yang terindah dalam dirinya. Dengan demikian maka seorang hamba akan merasakan manisnya keimanan dan akan mendapati keimanan selalu dalam batinnya. كذلك من الأمور العظيمة التي هي من أبواب العلم وتزيد في الإيمان قراءة سير السلف الصالح الصحابة ومن اتبعهم بإحسان الذين هم خير القرون وحماة الإسلام وهداة الأنام الذين لهم المواقف العظيمة الجليلة في خدمة هذا الدين ونصرته. وقد مدحهم الله بقوله كنتم خير أمة أخرجت للناس وقول النبي صلى الله عليه وسلم في شأنهم خير أمتي القرن الذي بعثت فيه ثم الذين يلونهم. فالتأمل في سير هؤلاء من أعظم الأمور التي تزيد إيمان العبد. Kemudian di antara ilmu yang bermanfaat yang bisa menambah keimanan seorang yaitu membaca tentang sejarah para salafus saleh, bagaimana pendahulu kaum muslimin yang para sahabat dan para tabi'in, ya, bagaimana mereka adalah orang-orang yang terbaik yang ada di umat Islam. Mereka adalah penjaga Islam, para pembela Islam, dan mereka adalah orang-orang yang dengan jalan mereka kaum muslimin mendapatkan petunjuk dengan jalan mereka. Allah Subhanahu wa taala telah memuji mereka dalam Al-Qur'an, yaitu para sahabat khususnya, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Sungguhnya kalian adalah umat terbaik yang pernah dikeluarkan bagi manusia. Bahwasanya para sahabat umat terpilih yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mempelajari bagaimana sirah mereka itu sangatlah penting, bagaimana akhlak mereka, bagaimana perjuangan mereka membela Islam. Demikian juga dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairu ummati al-qarnul ladzi bu'itsu fihi." Sebaik-baik umatku adalah generasi yang aku diutus pada generasi tersebut, yaitu para sahabat. Tsumma alladzina yalunahum, kemudian para tabi'in. Maka hendaknya kita mempelajari bagaimana sejarah mereka agar kita mencontohi mereka. فمن تأمل حال هؤلاء الأخيار وقرأ سيرهم وعرف محاسنهم وتأمل ما كانوا عليه من خلق عظيم وتأسم بالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وتعاهد للإيمان وخوف من الذنوب والمعاصي وحذر من الرياء والنفاق وإقبال على الطاعة وتنافس في فعل الخير وتبصر في حالهم وقوة إيمانهم وشدة تعبدهم وحرصهم على طاعة الله وإعراضهم عن الدنيا الفانية وإقبالهم على الآخرة الباقية، فإنه سيقف من خلال هذا التأمل والنظر على جمل من المحاسن وكثير من النعوت والخلال ما يدعوه إلى صدق التأسي بهم ومحبة التحلي بنعوتهم. Maka barang siapa yang memperhatikan sejarah mereka, kondisi mereka, ya, mereka adalah orang-orang yang terpilih, kemudian mereka membaca, seorang yang membaca tentang sejarah mereka, maka dia akan mengetahui tentang kebaikan-kebaikan mereka, mengetahui tentang bagaimana akhlak mereka yang sangat agung, bagaimana teladan mereka terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana perhatian mereka terhadap keimanan, bagaimana ketakutan mereka terhadap namanya maksiat dan dosa, bagaimana perhatian mereka, keseriusan mereka untuk menjauhkan diri mereka dari namanya riya dan kemunafikan, bagaimana semangat mereka untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan berlomba-lombanya mereka dalam melakukan kebaikan, ya. Jika seorang telah melihat bagaimana kondisi mereka yang luar biasa seperti itu, ya, bagaimana semangat mereka untuk taat kepada Allah, serta bagaimana sikap mereka yang menjauhi dunia yang fana ini, serta keseriusan mereka, semangat mereka dalam berjalan menempuh ke akhirat, ya, maka dia akan mendapati, ya, bagaimana keseriusan mereka dalam mencontohi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang hamba yang membaca tentang sejarah mereka, maka dia akan benar-benar juga ikut seperti mereka, berusaha untuk bisa meneladani mereka dengan sebaik-baiknya. Jika dia telah melakukan hal ini, maka imannya akan bertambah sebagaimana keimanan mereka para sahabat. كذلك أيها الإخوة المستمعون من الأمور التي تزيد الإيمان التأمل في آيات الله الكونية والنظر في مخلوقات الله
المتنوعة العجيبة من سماء وأرض وشمس وقمر وكواكب ونجوم وليل ونهار وجبال وأشجار وبحار وأنهار وغير ذلك من مخلوقات الله التي لا تعد ولا تحصى. فهذا من أعظم دواعي الإيمان وأنفع أسباب تقويته. Kemudian para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara hal-hal yang bisa menambahkan keimanan seorang yaitu memperhatikan tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala di alam semesta ini, ya. Seorang yang melihat bagaimana makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang sangat beraneka ragam dan yang sangat luar biasa, melihat langit yang begitu luasnya, melihat bumi, kemudian gunung-gunung yang begitu besar, bintang-bintang, kemudian juga melihat bagaimana perubahan alam siang dan malam, ya, yang berjalan di alam semesta ini, yang penuh dengan keajaiban dan penuh dengan kemegahan, maka akan menambah keimanan seorang. Bahkan ini merupakan salah satu sebab yang sangat mudah untuk menambah keimanan seorang, melihat bagaimana kebesaran Allah yang terdapat dalam alam semesta ini. قال الله سبحانه وتعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا. أيضا قول الله عز وجل ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. ويقول الله جل وعلا فلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. فهذا كله من الأمور التي تزيد الإيمان وتقويه. Allah Subhanahu wa taala berfirman akan hal ini dalam firman-Nya, Inna fi khalqis samawati wal ard, sungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, kemudian bergantinya siang dan malam, ini semuanya merupakan la ayatun li ulil albab, merupakan tanda-tanda kebesaran bagi orang-orang yang berfikir. Demikian juga dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan di antara kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu wa taala adalah penciptaan langit dan penciptaan bumi, dan apa yang Allah sebarkan di langit dan di bumi dari hewan-hewan, dari makhluk yang bernyawa. Dan Allah Subhanahu wa taala mampu untuk mengumpulkan mereka semua jika Allah kehendaki. Demikian juga dalam ayat yang lain Allah mengatakan, afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat, apakah mereka tidak melihat kepada onta bagaimana diciptakan, wa ilas sama'i kaifa rufi'at, dan apakah mereka tidak melihat kepada langit bagaimana diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah mereka tidak melihat kepada gunung-gunung bagaimana dipancangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apakah mereka tidak melihat kepada bumi bagaimana dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua ayat-ayat ini menjelaskan bagaimana kita hendaknya memperhatikan tentang kebesaran Allah yang ada di alam semesta ini agar menambah keimanan kita. من أسباب زيادة الإيمان وتقويته أن يجتهد المسلم في القيام بالأعمال الصالحة الخالصة لوجه الله تعالى وأن يكثر منها وأن يداوم عليها. فإن كل عمل يقوم به المسلم مما شرعه الله ويخلص نيته فيه يزيد في إيمانه، لأن الإيمان يزيد بزيادة الطاعات وكثرة العبادات. Kemudian di antara perkara yang menambah keimanan yaitu hendaknya seorang muslim bersungguh-sungguh dalam menjalankan amalan-amalan saleh, berusaha untuk beramal saleh dengan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, serta memperbanyak amalan saleh serta melakukannya secara berkesinambungan. Karena sungguhnya setiap amalan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala jika dikerjakan oleh seorang hamba dengan niat yang ikhlas, maka akan menambah keimanannya. Karena keimanan itu bertambah dengan bertambahnya ketaatan, dan semakin banyaknya ketaatan dan semakin banyaknya ibadah, maka akan semakin menambah keimanan seorang. كذلك أيها الأخوة المستمعون من أسباب زيادة الإيمان والأمور التي يحصل بها قوته إضافة إلى القيام بالطاعات والأعمال والقربات المقربة إلى الله سبحانه وتعالى أن يحرص على ملازمة أهل الخير ومجالسة أهل الصلاح ومرافقة من في مرافقتهم خير له في دينه ودنياه، وأن يكون آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر مبتعدا عن كل أمر يؤدي بإيمانه إلى الضعف والنقص. Kemudian para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara perkara-perkara yang bisa menambah keimanan seorang, ya, yang bisa menguatkan keimanannya dan bisa mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dia berusaha untuk senantiasa bermujalasah, senantiasa bersahabat dengan orang-orang yang saleh, ya, orang-orang yang baik, ya,
yang orang-orang tersebut bisa mengingatkannya terhadap akhirat, yang orang-orang tersebut bisa membuat dia tidak lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu senantiasa seorang hamba berusaha untuk bersahabat dengan orang-orang yang soleh, dan dia senantiasa berusaha untuk senantiasa bisa beramar ma'ruf dan bisa bernahi mungkar, dan melakukan segala sebab-sebab yang bisa menguatkan keimanannya serta menjauhkan dirinya dari perkara-perkara yang bisa menurunkan keimanannya. هذه بعض الأسباب التي يزيد بها الإيمان وتحصل بها قوته بإذن الله سبحانه وتعالى. عرضتها بإيجاز واختصار بحسب ما يسمح به وقت هذا اللقاء، ونحن على موعد في لقاء الغد بإذن الله تبارك وتعالى للحديث عن الشق الآخر من موضوعنا، ألا وهو أسباب نقص الإيمان وضعفه، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله. Demikianlah para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sebagian perkara-perkara atau sebab-sebab yang dengan izin Allah Subhanahu wa taala bisa menambah keimanan seorang. Syekh membawakannya secara ringkas saja karena mengingat waktu yang terbatas, dan insyaallah jangan lupa besok kita akan melanjutkan pengajian kita, dan Syekh akan menjelaskan tentang sebab-sebab atau perkara-perkara yang bisa menyebabkan berkurangnya iman seseorang. Demikian saja, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal Islam, simaklah kajian ilmiah Untaian Mutiara Nasihat. وتعلمون أيها الإخوة المستمعون أن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بركة على الأمة، وهي أساس الخير والسعادة، وكلما كان المسلم مرتبطا بأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام فكان ذلك أدعى لتحقق البركة والسعادة له في الحياة الدنيا وفي الحياة الآخرة. Untaian Mutiara Nasihat. Kita ketahui bersama bahwasanya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah penuh dengan barakah. Fondasi daripada kebaikan dan keberkahan serta kebahagiaan di dunia ini maupun di akhirat yang disampaikan secara langsung dari kota Madinah, Saudi Arabia, bersama Fadilatul Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah sallallahu alaihi wasallam. ويتناول الحديث. Beliau adalah guru besar bidang akidah Universitas Islam Madinah, Saudi Arabia. Beliau juga merupakan pengajar tetap di Masjid Nabawi Madinah An-Nabawiyah. تواصل معنا من خلال هذا البرنامج لنعيش ساعات طيبة ولحظات كريمة. Jangan ketinggalan مع حديث رسولنا faidah-faidah penting dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau sampaikan setiap hari Ahad malam dan Senin malam pukul 21 waktu Indonesia bagian barat. Dan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian beliau mengatakan Anda juga bisa turut berinteraksi melalui layanan on air kami 021 823 6543 atau melalui pesan singkat di 021 7073 6543. أنصح الأخوة المستمعين لهذا البرنامج من أجل أن تتحقق Anda الفائدة juga bisa بشكل menyimak أكبر siaran ulang dari kajian ini pada setiap Kamis pagi dan Jumat pagi pukul 9 waktu Indonesia bagian barat. Jazakumullahu khairan atas perhatian Anda. Untaian Mutiara Nasihat. Demikian pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beberapa perkara dan sebab-sebab yang dapat mendatangkan kekuatan dan bertambahnya iman yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumullah ta'ala. Dan untuk sesi selanjutnya kita akan buka line telepon untuk bertanya jawab bagi para pendengar roja yang ingin bertanya secara langsung tentang pembahasan ini. Anda bisa menghubungi kami di line telepon 021 823 6543. Dan sudah ada satu penelpon, kita angkat dari Ibu Nani di Depok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, silahkan. Ya, saya mau menanyakan tentang poin yang pertama tadi dijelaskan, itu mengetahui mana yang halal dan yang haram. Ini berkaitan dengan kasus ini ya Ustadz ya, saya mau menanyakan ini. Setiap orang yang akan berangkat haji di Indonesia harus
divaksin ya, di mana vaksin tersebut di Indonesia terbuat dari enzim babi yang sudah difatwakan oleh ulama Indonesia sendiri tentang keharamannya. Nah, yang mau saya tanyakan, minta fatwa dari Syekh, apakah kita setelah kita tahu vaksin tersebut haram, kita tunda keberangkatan haji kita sampai dengan pemerintah menyediakan vaksin yang halal, atau ada juga yang menyarankan kondisi sekarang ini darurat karena pemerintah belum bisa menyediakan vaksin yang halal, dan bagaimana kalau kita tidak divaksin tapi membuat keterangan palsu telah divaksin, apakah itu dibenarkan? Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa difahami Ustaz ya, dan silahkan. المشكلة الحكومة السعودية والإندونيسية تشترط التطعيم، وعندنا التطعيم في إندونيسيا. مجلس العلماء إندونيسيا أفتوا بأن التطعيم الموجود الآن صنع من زيت الخنزير، ما يتعلق بالخنزير. نحن على الخير الآن، هل نحن نعمل تطعيم نفع في الحرم ونخرج، أو نترك الحج نؤجل إلى أن يسر الله بتطعيم جديد غير المصنوع من الخنزير، أو نسوي الكذب ونكتب أوراق نحن قد تعيننا ونمشي إلى الحج. ماذا نفعل؟ الحج فريضة عظيمة من فرائض الإسلام، وهي تجب على المسلم في عمره مرة واحدة، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ولا يقوم بالحج بطرائق فيها كذب أو فيها حيل أو فيها تجاوزات، وإنما يأتي بها بالطريقة الشرعية، ويأتي الأمور من أبوابها. والتطعيمات التي هي ضد بعض الأمراض لا بأس بها، وليس في الشريعة ما ينهى عنها، لكنه جاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام: تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما جعل الله شفاء أمتي فيما حرم عليها. إذا كانت السائلة على يقين ليس فقط بالدعايات وما يثار أحيانا، وإنما إن كانت على يقين أن التطعيم قائم على شيء من الخنزير، فهذا ليس فيه شفاء وليس فيه وقاية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما جعل الله شفاء أمتي فيما حرم عليها. وعلى المسلم أن يتقي الله عز وجل ما استطاع. Syekh menjelaskan bahwasanya haji adalah kewajiban yang sangat agung yang diwajibkan bagi setiap muslim, ya, sekali dalam seumur hidup, bagi yang mampu. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman: "Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila." Dan wajib bagi manusia untuk melaksanakan ibadah haji. Siapa? Bagi seorang yang mampu untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Dan Syekh mengingatkan bahwasanya karena ibadah haji merupakan ibadah yang sangat agung, maka hendaknya seorang tidak melaksanakannya dengan cara yang macam-macam, artinya dengan cara yang ada hilah atau cara yang melanggar syariat. Maka hendaknya dia menjalankan sesuai dengan peraturan, berusaha menjalankan ibadah haji dengan sebaik-baiknya, karena ibadah haji merupakan ibadah yang sangat agung. Jangan sampai terkotori dengan cara-cara yang tidak benar, yang tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun masalah vaksin atau yang ditanyakan itu, kata Syekh mengatakan bahwasanya imunisasi atau vaksinasi itu semuanya dibolehkan dalam syariat, ya. Dibolehkan dalam syariat karena memang tidak terlarang. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, "Tadawa ibadallah wa la tadawa bil haram." Kata Rasulullah sallam, "Wahai hamba-hamba Allah, hendaknya kalian berobat. Namun janganlah kalian berobat dengan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala." Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma ja'alallahu shifaa ummati fima harrama alaih." Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan obat bagi umatku pada perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jika Ibu Nani yang telah bertanya tentang masalah ini yakin bahwasanya tat'im atau vaksin yang disyaratkan itu memang terbuat dari bagian daripada hewan babi, ya,
maka yakinlah bahwasanya itu tidak akan bermanfaat dan tidak akan menjadikan obat, karena Allah tidak menjadikan obat pada perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun dia harus dalam keadaan yakin. Kalau dia yakin maka jangan dia lakukan. Adapun kalau hanya sekedar ada di ayat, hanya propaganda atau hanya isu-isu, maka hendaknya dia berusaha mengecek dengan sebaik-baiknya. Baik, kita angkat kembali dari telepon dari Ibu Ami di Bekasi. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Ibu. Assalamualaikum Syekh. Saya mau bertanya, kalau tadi Syekh sudah katakan bahwa sebab bertambahnya keimanan salah satunya adalah dengan mempelajari ilmu syar'i, yaitu dengan mentadaburi Al-Quran. Bagaimana caranya kita dapat mentadaburi Al-Quran? Apakah kita benar-benar harus mengenal bahasa Arab terlebih dahulu baru bisa benar-benar mentadaburi? Dan kita kalau mau mentadaburi itu biasanya kan tetap aja ada gangguan setan gitu. Gimana caranya kita untuk lebih kuat untuk bisa benar-benar melawan godaan setan dan kita benar-benar mentadaburi Al-Quran itu benar-benar sempurna gitu. Gimana nasihat dari Syekh? Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz, bisa diterjemahkan. كيف نتدبر القرآن هل بترجمة كيف ثم أمر ثاني نحن أحيانا نحاول أن نتدبر القرآن وجاء الشيطان ويذهلنا وكيف تعرف هذا؟ السائلة سؤالها يتكون من شقين. الشق الأول تسأل هل تدبر القرآن لا بد فيه من معرفة اللغة العربية، والجواب أن الله عز وجل قال في القرآن الكريم اتقوا الله ما استطعتم. فإذا كان الإنسان لا يحسن اللغة العربية وتهيأ له كتبا سليمة وصحيحة تبين له معاني القرآن بلغته فإنه يستفيد منها، فيقرأ القرآن ويكثر من قراءة القرآن الكريم ويستفيد معاني هذه الآيات من الكتب المعتمدة الصحيحة التي تبين له معاني القرآن الكريم. والشق الثاني من سؤالها وهو أن الشيطان يتسلط على الإنسان عندما يقرأ ويريد أن يتدبر ويعمل بالقرآن ليصرفه، وهذا حق كما ذكرت السائلة. ولهذا قال الله عز وجل فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان. فيستعيذ العبد عندما يريد أن يتلو كتاب الله عز وجل ويتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والتعوذ التجاء إلى الله سبحانه وتعالى واعتصام به، ثم يتبع التعوذ بالمجاهدة، مجاهدة النفس على التفكر والتدبر، وأيضا مجاهدتها على العمل والتطبيق. Adapun pertanyaan ibu ini, Syekh menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an, "Fattaqullaha mastata'tum." Hendaknya kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semampu kalian. Jika ternyata seorang hamba tidak bisa berbahasa Arab, ya, dan alhamdulillah di negaranya telah ada buku-buku yang bisa menunjang kepada dia agar dia bisa memahami Al-Quran, maka dia berusaha untuk mengambil faedah dari buku-buku tersebut. Ya, karena dia tidak bisa bahasa Arab, maka dia tetap baca Al-Quran sambil berusaha untuk melihat terjemah dari makna-makna kalimat-kalimat yang ada dalam Al-Quran. Demikian juga buku-buku tafsir yang sudah diterjemahkan berusaha untuk dibaca, ya, dipelajari agar menambah tadabbur dia terhadap ayat-ayat Al-Quran yang dia baca. Ya. Karena Allah karena Allah Subhanahu wa taala menjelaskan fattaqullaha mastata'tum. Kalian bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala semampu kalian. Kemudian pertanyaan ibu yang kedua, tatkala ibu baca Quran terkadang diganggu oleh syaitan, kata Syekh, ini benar bahwasanya syaitan memang sengaja datang untuk menggoda orang-orang yang membaca Al-Quran. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dalam Al-Quran, kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonir rajim." Jika engkau baca Quran, maka beristi'adzalah, mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari gangguan syaitan, ya. Dan memang benar syaitan datang menggoda seorang sedang baca Al-Quran, sehingga orang tatkala baca Al-Quran terkadang dia jadi lalai, terkadang pikirannya ke sana ke sini, ngawur, ngelamun ke sana ke sini, padahal lisannya sedang baca Al-Quran. Itu semua adalah menunjukkan adanya gangguan syaitan.
Oleh karena itu, tatkala dia sebelum baca Quran, dia berta'awudz. Ta'awudz itu maknanya dia iltija, bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diselamatkan dari gangguan syaitan meskipun sedang kita baca Al-Quran agar diselamatkan dari gangguan syaitan. Kemudian kata Syekh, setelah kita berta'awudz, kita berusaha untuk mujahadah, bersungguh-sungguh untuk mentadaburi. Di antara perkara yang bisa mengusir syaitan, kita berusaha mentadaburi ayat yang kita baca. Kemudian di antara perkara yang bisa mengusir syaitan, kita berusaha untuk bisa mengamalkan apa yang telah kita pahami dari Al-Quran. Tatkala kita baca sambil melaksanakan 3 perkara ini, sambil dibaca, sambil ditadaburi, dengan niat untuk diamalkan, maka bisa menolak gangguan syaitan. Baik, untuk selanjutnya kita angkat kembali penelpon yang ketiga dari Ibu Ismi di Bekasi. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya tentang tadi kan dijelaskan tentang sebab-sebab seluruhnya. Bagaimana untuk memaksakan jiwa kita agar menjalankan sebab-sebab yang telah disebutkan tadi. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. هذا السؤال الذي طرحت هذه السائلة هو سؤال يدل على رغبة قوية في قلبها إن شاء الله على العمل، وهذا من أمارات الخير. ولا يكفي أن يكون حظ الإنسان من العلم سماعه فقط ثم ينشغل بعد ذلك بالصوارف والسواد من أمور الدنيا وملهياتها، وإنما يجعل هذه الأمور منه على بال ويجاهد نفسه على العمل. والله سبحانه وتعالى يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فيجاهد الإنسان نفسه ويتفكر في هذه النقاط ويحاسب نفسه ويمضي على هذه الحال إلى أن يتوفاه الله سبحانه وتعالى وهو راض عنه. Pertanyaan ibu ini menunjukkan semangatnya ibu yang sangat kuat untuk bisa menambah keimanan ibu. Ya, tentunya saya menjelaskan bahwasanya tidaklah cukup seorang itu ya dia hanya mendengarkan tentang ilmu, ya, dengar pengajian, dengar radio roja, namun tidak diamalkan, ini percuma ya. Seorang hendaknya berusaha untuk memahami ilmu dan berusaha untuk mengamalkan. Oleh karena itu, ibu yang sudah mendengarkan tentang sebab-sebab ini, ya, jangan cuma dijadikan seperti angin lalu. Sebagian orang kalau dengar pengajian seperti angin lalu saja. Sekarang iya, besok sudah dilupakan. Enggak. Jadikan perkara ini tercatat dalam benak ibu dan selalu senantiasa menjadi perhatian ibu. Kemudian dipraktekkan sedikit demi sedikit sesuai dengan kemampuan ibu. Praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi renungkanlah tadi sebab-sebab yang telah dijelaskan oleh Syekh, kemudian berusaha untuk diamalkan semaksimal mungkin. Jangan sampai dilalaikan, jangan seperti angin lalu saja yang lewat di hadapan kita kemudian kita lupakan pada hari-hari esok. Ya, ini tidak benar. Oleh karena itu, berusaha untuk diamalkan semaksimal mungkin, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Barang siapa yang berusaha bersungguh-sungguh, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menunjukkan jalan-jalan kebenaran. Allah yang mengatur isi hati kita. Kalau kita bersungguh-sungguh mengamalkan, Allah akan mudahkan kita mengamalkan perkara-perkara tersebut. Untuk selanjutnya akan kita angkat beberapa pertanyaan dari pesan singkat yang sudah masuk. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh hafizahullah taala, apakah doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar menjaga hati kita untuk selalu istiqamah dalam menjalankan ketaatan kepada Allah dan menjaga keimanan selalu bertambah? Jazakallah khair. الأدعية التي تتعلق باستقامة القلب الواردة في السنة كثيرة، ومن هذه الأدعية ما جاء في الحديث الصحيح: اللهم آت نفسي تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. كذلك الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب: اللهم اهدني وسددني. وكذلك الدعاء بما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يدعو به: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير والموت راحة لي من كل شر. وكذلك الدعاء الذي كان يكثر منه نبينا عليه الصلاة والسلام: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك.
Saya menjelaskan bahwasanya doa-doa yang berkaitan tentang masalah ini agar menjaga istiqomah hati kita sangatlah banyak ya. Di antaranya doa yang pernah dibacakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Yang artinya ya Allah, berikanlah ketakwaan pada jiwaku dan sucikanlah jiwaku ya. Anta waliyuha maulaha. Demikian juga di antara doa yang lain yang pernah Rasulullah ajarkan kepada Ali bin Abi Thalib, Allahumma hdini wa saddidni. Ya Allah, berilah petunjuk kepadaku dan luruskanlah aku ya. Allahumma hdini wa saddidni. Demikian juga doa yang lain Rasulullah SAW pernah berdoa, Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi. Yaitu ya Allah, luruskanlah atau perbaikilah agamaku dan juga ya Allah perbaikilah kehidupanku dan perbaikilah akhiratku dan selanjutnya. Waj'al hayata ziyadatan li fi kulli khair waj'al mauta rahatan li min kulli syarr. Ya Allah, jadikanlah kehidupanku yaitu menambah kebaikanku dan jadilah kematianku yaitu berhentinya aku daripada seluruh keburukan. Dan di antara doa yang sering dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang bolak-balikkan hati-hati manusia, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Ya, yang jelas kita alhamdulillah banyak doa dan kita berdoa dengan sungguh-sungguh berharap dikabulkan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita angkat satu pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, berbagai kekurangan sering menghalangi kami untuk menghadiri kajian ilmu karena keterbatasan ekonomi yang ada, sehingga kami hanya terbatas mendengarkan kajian dari radio ini saja, dan itu pun hanya waktu malam. Ini kurang. Mohon nasihatnya ya Fadilatul Syekh. Jazakallah dari Abu Roja di ujung aspal, Pondok Gede. فأوقاتنا قليلة وليس عندنا مال لكي نذهب نبي من المساجد بعد جدا بعيد جدا فأحيانا ينقص إيماننا ونرجو نصيحتكم. على كل حال الإذاعة تعتبر باب خير، وأسأل الله عز وجل أن يوفق القائمين على هذه الإذاعة لمزيد الجهد والبذل والعطاء لنفع إخوانهم المسلمين في أندونيسيا. وعلى هذا السائل وأمثاله أن يجتهدوا قدر استطاعتهم، والحمد لله في زماننا هذا توفرت وسائل الاتصال لتحصيل الفائدة والمنفعة بشكل يعني عظيم وجيد. فعلى السائل أن يتقي الله وأن يجتهد، وأن إذا كان قارئا يبحث عن الكتب الجيدة النافعة فيقرأ ويستفيد، وإذا كان أيضا مستمعا يحرص على سماع الإذاعة وسماع الأشرطة الجيدة النافعة المفيدة ويجاهد نفسه. والله يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على رسول الله. Saya menjelaskan bagaimanapun juga bahwasanya radio itu merupakan salah satu pintu kebaikan yang sangat besar ya. Oleh karena itu beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya agar memberi kebaikan kepada kru-kru Radio Roja yang telah mengeluarkan atau telah berusaha dengan semaksimal mungkin berusaha untuk memberi faedah kepada kaum muslimin ya di Indonesia dengan mengenalkan Radio Roja ini. Betapa banyak orang yang mendapatkan petunjuk dan hidayah. Kemudian Syekh menjelaskan bahwa adapun para pendengar sekalian diharapkan untuk bersungguh-sungguh ya semaksimal mungkin untuk bisa mengambil manfaat dari radio ini ya. Dan alhamdulillah kata beliau sekarang sarana begitu banyak ya, sarana begitu mudah agar orang bisa menuntut ilmu, di antaranya radio. Maka seorang hendaknya mengambil kesempatan yang ada dan dimanfaatkan semaksimal mungkin dalam bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia hanya mampu untuk mendengarkan radio, maka dia mendengarkan dengan sebaik-baiknya dan berusaha untuk mengamalkan dengan sebaik-baiknya. Kalau dia senang untuk membaca, maka berusaha mencari buku-buku yang bermanfaat. Beli buku-buku terjemahan atau buku-buku yang ilmiah yang bermanfaat, kemudian dia baca sebaik-baiknya dan berusaha untuk diamalkan. Ingatlah Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang bersungguh-sungguh menempuh jalanku, maka kami akan menunjukkan jalan-jalan kami ya. Jadi barang siapa yang memang dalam hatinya ada kesungguhan dan Allah Maha mengetahui, maka Allah akan mudahkan jalan-jalannya. Barang siapa yang bersungguh-sungguh menuntut ilmu, Allah akan mudahkan jalannya.
Demikian saja yang bisa disampaikan oleh Syekh pada kajian kita hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat pada kajian ini, dan demikian saja, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.